Perkenalkan, nama saya Levi Onel Ginting dengan NIM 2130 2070 3107, jurusan Ilmu Pemerintahan kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika pemerintahan. Pengertian etika pemerintahan. Etika pemerintahan adalah aturan atau pedoman yang melibatkan cara bersikap dan berperilaku untuk sejumlah kelompok yang berbeda. Etika pemerintahan juga mengacu pada kode etik profesional khusus bagi mereka yang bekerja di bidang pemerintahan. Konsep etika pemerintahan. Etika pemerintahan mempunyai peran mengatur jalannya tata kelola pemerintahan yang baik. Etika pemerintahan memiliki hubungan yang kuat antara tata kelola pemerintahan karena para aparatur negara harus melaksanakan etika pemerintahan yang baik dan benar ketika mereka melakukan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Jadi secara sederhana, konsep etika pemerintahan adalah standar hal-hal yang harus dilakukan dan dijalankan serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh para pejabat pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berikut beberapa konsep etika pemerintahan. Yang pertama, nilai-nilai etika pemerintahan. Yang dimaksud dengan nilai-nilai etika pemerintahan yaitu nilai-nilai etik, nilai-nilai yang menjadi landasan moral bagi aparatur sipil negara, penyelenggara pemerintahan, dan menjadi pedoman kebijakan oleh administrator negara dalam membuat dan menjalankan kebijakan. Yang kedua, kode etik pemerintahan. Kode etik dapat diartikan sebagai pedoman atau tata cara atau aturan yang terdapat dalam suatu kegiatan atau pekerjaan atau bisa juga disebut sebagai pedoman berperilaku. Kode etik juga digambarkan sebagai suatu standar perilaku profesi atau lembaga yang dapat diartikan sebagai standar perilaku para anggota. Yang ketiga, SOP, standar operasional prosedur yang berisi aturan dan tata cara menjalankan pemerintahan. SOP pemerintahan mengatur dari berbagai aspek sebagai standarisasi pegawai pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya, menjadi batasan-batasan sejauh mana pegawai pemerintah dapat bertindak, menjadi patokan kinerja, dan lain-lain agar pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Indikator etika pemerintahan. Dalam penerapannya tentu terdapat berbagai macam indikator dalam menerapkan etika pemerintahan. Indikator etika pemerintahan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertanggungjawaban. Asas ini begitu menyangkut hasrat pegawai tentang rasa kepedulian yang tinggi dari aparatur terhadap keberhasilan dari suatu pekerjaan. Petugas administrasi pemerintahan harus mempunyai hasrat besar untuk melaksanakan fungsinya secara efektif, sepenuh kemampuannya dengan cara paling memuaskan. Yang kedua, pengabdian merupakan suatu keinginan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah dan tanpa pamrih, sehingga menghasilkan output pekerjaan yang memuaskan. Yang ketiga, kesetiaan, loyalitas terhadap pekerjaan melalui pimpinan dan maupun rekan kerja yang terpenting pada aturan dan konstitusi yang berlaku untuk mencapai tujuan bangsa. Yang keempat, kepekaan, asas yang mencerminkan kemauan dari seseorang pegawai untuk mempersiapkan diri bagi perkembangan yang baru, situasi tertentu, sehingga ada upaya memperbaiki diri dalam meningkatkan dengan upaya pendidikan maupun latihan. 5. Persamaan, memberi perlakuan adil. Perilaku ini dicontohkan dengan perlakuan yang sama, tidak membeda-bedakan dan tanpa memandang hubungan keluarga dan mengutamakan kepentingan pribadi sehingga tujuan dari pelayanan itu terwujud. Hambatan etika pemerintahan. Penerapan etika pemerintahan juga menjumpai hambatan oleh sebagian para perangkat pemerintahan yang bertindak tidak sesuai dengan aturan, tidak mendukung, semena-mena, dan yang menghambat penerapan etika pemerintahan ini akan dianggap atau dipandang sebagai pelanggaran etik. Adapun hambatan penerapan etika pemerintahan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya kemampuan empati. Yang kedua, intensitas komunikasi yang rendah dan lemah.
Yang ketiga, adanya tindakan penyimpangan yang terakumulasi secara sistematis. Yang keempat, adanya kekhawatiran akan terjebak dalam lingkaran yang tidak berujung atau kekhawatiran di lingkungan tertentu. Yang kelima, jumlah aparatur yang dianggap terlalu banyak secara kuantitas. Yang keenam, pola pikir dan tujuan serta kesalahan persepsi dalam memahami fungsi sebagai aparatur. Yang ketujuh, kemahiran aparatur membuat strategis bertahan untuk melanggengkan keberadaan dirinya pada jabatan tertentu. Nilai pemerintahan. Secara umum, nilai adalah konsep yang menunjukkan pada hal-hal yang dianggap berharga dalam kehidupan manusia, yaitu tentang apa yang dianggap baik, layak, pantas, benar, penting, indah, dan dikehendaki oleh masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai yang dikembangkan dalam etika pemerintahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghormatan terhadap hidup manusia dan hak asasi manusia. Yang kedua, kejujuran baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, keadilan dan kepantasan merupakan sikap yang terutama harus diperlakukan terhadap orang lain. Yang keempat, kekuatan moralitas, ketabahan serta keberanian karena benar terhadap godaan. 5. Kesederhanaan dan pengendalian diri. 6. Nilai-nilai agama dan sosial budaya termasuk nilai agama agar manusia harus bertindak secara profesional. Fungsi etika pemerintahan. Fungsi etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. 1. Sebagai suatu pedoman, referensi, acuan, penentu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 2. Sebagai acuan untuk menilai apakah keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan itu baik atau buruk, terpuji atau tercela. Pemerintah sebagai organisasi hukum tertinggi dalam suatu negara mempunyai fungsi primer maupun fungsi sekunder. Fungsi-fungsi ini dijalankan guna tercapainya tujuan suatu negara. Fungsi primer pemerintahan terdiri dari fungsi pelayanan dan fungsi pengaturan. Fungsi pelayanan ini artinya pemerintah memiliki fungsi pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Fungsi pengaturan artinya pemerintah mengatur seluruh sektor dalam masyarakat dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk peraturan undang-undang, entah berupa peraturan pemerintah ataupun peraturan-peraturan yang lain. Sebagai maksud dari fungsi ini ialah agar stabilitas negara terjaga dan pertumbuhan negara sesuai dengan keinginan. 2. Fungsi sekunder pemerintah terdiri dari fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan. Fungsi pembangunan dijalankan apabila situasi dan kondisi masyarakat mulai melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik. Sedangkan dengan menjalankan fungsi pembangunan, maka pemerintah perlu melakukan berbagai pembangunan di seluruh pelosok negeri, baik itu pusat ataupun daerah. Sedangkan fungsi pemberdayaan artinya adalah fungsi yang dijalankan oleh pemerintah apabila masyarakat sudah tidak mempunyai skill maupun kemampuan untuk bisa keluar dari zona aman. Sumber etika pemerintahan. Sumber etika pemerintahan dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai sosial, budaya yang berasal dari kehidupan masyarakat, serta berasal dari adat kebiasaan. Berikut beberapa sumber etika pemerintahan. Pertama, Pancasila sebagai sumber etika pemerintahan. Pancasila merupakan dasar negara, merupakan landasan ideologi negara atau dasar. Itulah pemerintah Indonesia menjalankan kehidupan bernegara. Semua ketentuan yang mengatur kehidupan bernegara didasarkan oleh Pancasila. 2. Nilai agama sebagai sumber etika pemerintahan. Agama mengajarkan hal yang baik dan benar, mengajarkan hakikat kebaikan dan kebenaran, serta mengajarkan manusia untuk menghindari perbuatan salah, jahat, dan buruk yang bersumber kepada wahyu Tuhan. Ketiga, nilai budaya Indonesia sebagai sumber etika pemerintahan. Pola perilaku hasil interaksi yang turun-temurun menjadi suatu kebiasaan baik secara individu maupun kelompok
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan masyarakat banyak. Telah menjadi suatu norma kehidupan dalam pemerintahan yang terinternalisasi menjadi bentuk suatu etika dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, unsur budaya juga merupakan salah satu sumber etika pemerintahan.